Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang memuliakan Al-Ustaz Habib bin Sahab selaku pimpinan pada subuh ini. Yang terhormat Pembina Masjid Agung Al-Falah Dr. Andes Haji Salim bin Daud beserta pengurus Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak, hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga pada hari ini juga kita masih dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian kuliah subuh setiap hari Jumat yang diadakan oleh Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan kajian tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Habib bin Sahab. Kepada Habib Habib dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa ali amma ba'd. Hadratul hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Agung Al-Falah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta inayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali guna melaksanakan salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan pada saat ini menjadikan sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah, dan menjadi sebab kita dapat bertemu serta berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa dalam pertemuan 2 mingguan kita akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dan dapat menambahkan rasa untuk mengetahui lebih banyak tentang segala hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dari majlis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga berkat rasa cinta ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk dapat berkumpul selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi darayhi amin ila an qala hijratul muslimin ila Madinah lama alimat Quraisyun bintisharil Islam fil Madinah shaddadatil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bil hijrati ila Madinah wal lihaqi bi ikhwanihum al ansar fa kharaju min Makkah khufyatan khawfan min an tamna'ahum Quraisyun min al hijrah wa arada Abu Bakrin an yuhajira fama'anahu ar-rasul fabaqiya ma'ahu bi Makkah ittafaqu Quraisyin ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'at Quraisyun anna Rasula sara lahu ashabu wa ansar yudafi'unahu anhu wa yanshuruna da'wata sammamu ala qatli wattafaqu ala an ya'khudhu min kulli qabilatin syaban wa yajtami'u amama darihi fa idza kharaja darabuhu darbatan rajulin wahid liyatafarraqa damuhu fil qaba'il فلا يقدر أقاربه على محاربة العرب كلهم ولكن الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما اتفقت عليه قريش وأمره بالهجرة إلى المدينة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم توجه الرسول إلى أبي بكر وأعلمه بأمر الله له فسأله أبو بكر الصحبة فقال نعم ثم حيّا راحلتين لسفرهما وعطايهما لدليل ماهر وأمره أن يجيء بهما بعد 3 ليال إلى غار ثور وفي الليلة التي عزم فيها على الخروج من بيته التفى شبان قريش حول داره ورسول الله صلى الله عليه وسلم بداخله فلما جاء وقت الخروج أمر الرسول ابن عمه عليا بالنوم على فراشه لئلا يشك أحد في وجودي ببيته وأمره أن يرد أمانة الناس إلى أهلها ثم خرج على أعدائه فألقى الله النوم عليهم فلم يروا أحد ثم تقبل مع أبي بكر وسار حتى وصل غور ثور واختبأ فيه. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana Islam mulai bangkit, Islam mulai tampak ketika sebagian orang-orang dari Ansor menyatakan keislaman kepada Nabi SAW. Dan tidak sedikit dari orang-orang Ansor yang menyampaikan dakwah di kota Yasrib atau Madinah agar cahaya Islam mulai tampak di kota tersebut. Nabi Muhammad SAW pun merasa bahagia dan merasa senang dengan adanya orang-orang Ansar yang menyatakan keislaman di hadapan Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW mengetahui bahwa keislaman mereka belum tentu bisa memberikan bantuan yang besar dalam melawan orang-orang kafir Quraisy Makkah, akan tetapi Nabi SAW merasa yakin bahwasanya orang-orang Ansor inilah yang nantinya akan menjadi penolong di dalam dakwah Islam, khususnya Islam yang ada di kota Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Maka setelah kejadian ini berlangsung, para tokoh-tokoh kafir Quraisy mulai merasa gerah. Mereka tidak menerima keislaman yang berlangsung terhadap orang-orang Ansor Madinah. Apalagi para sahabat Nabi SAW
yang berasal dari kota Mekah, yang sudah terlebih dahulu menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW, seringkali berinteraksi dengan orang-orang Ansor, dan mereka sangat senang ketika orang-orang Ansor tersebut datang ke kota Mekah. Maka orang-orang kafir Quraisy kemudian menunjukkan sikap amarah, dan sikap amarah ini tidak seperti biasa, karena yang menjadi korbannya adalah mereka para sahabat Nabi SAW. Jadi orang-orang kafir Quraisy mulai mengancam kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada keluarga-keluarga Nabi, agar tidak memberikan celah ataupun peluang bagi orang-orang Ansor masuk ke kota Mekah untuk bertemu dengan umat Islam sambil mempelajari nilai-nilai Islam. Bahkan tidak sedikit dari mereka para sahabat Nabi SAW mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dan perlakuan itu tetap dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, kalian harus hijrah, kalian harus pergi meninggalkan kota Mekah menuju kota Yasrib alias Madinah Al-Munawwarah. Maka pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW ini pun diterima oleh sebagian sahabat Nabi SAW, yang dalam keyakinan mereka apapun yang diperintah Wasallam pasti ada kebaikan, dan mereka tidak memikirkan tentang apapun yang berkaitan dengan diri mereka di kota Mekah, baik itu pekerjaannya mereka, harta benda mereka, maupun yang lainnya. Maka dimulailah gerakan hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib pada bulan Muharram. Dan itu dilakukan bukan secara kelompok, tapi disebutkan di dalam sejarah mereka para sahabat Nabi SAW ketika mulai meninggalkan kota Mekah menuju kota Yasrib itu dengan sendiri-sendiri dan secara sembunyi, agar mereka mendapatkan rasa keamanan dalam keselamatan diri mereka. Secara orang-orang kafir Quraisy tidak menginginkan mereka itu berinteraksi dengan orang-orang Ansor, terlebih mereka berhijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib. Maka dimulailah gerakan hijrah ini secara perorangan dan secara sembunyi-sembunyi. Itu berlangsung para hadirin hadirat dari bulan Muharram sampai bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan hijrahnya Nabi SAW. Tapi untuk bulan Muharram, bulan dimulainya hijrah secara umum. Maka untuk kita ketahui bersama, bulan Muharram bukanlah bulan hijrahnya Nabi, tapi bulan Muharram adalah bulan permulaan hijrah bagi para sahabat Nabi. Adapun Nabi Muhammad berhijrah dari kota Mekah menuju Yasrib tepatnya di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maka ada sesuatu yang menarik ketika terjadinya gelombang hijrah dari para sahabat Nabi SAW yang dilakukan secara perorangan dan secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada seorang sahabat Nabi SAW yang tampil percaya diri
tidak ada rasa takut dengan keselamatan dirinya untuk hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dia menenteng anak busur panah, dia menenteng pedang, lalu kemudian dengan beraninya orang ini masuk di pelataran Ka'bah, melaksanakan tawaf 7 kali, lalu menghampiri kelompok tokoh kafir Quraisy. Seraya mengatakan, Anda yang mengaku sebagai tokoh-tokoh di kota Mekah ini, dan Anda yang mencoba menghalangi umat Islam untuk melakukan hijrah, lihat, hari ini, di waktu ini, saya berhijrah untuk meninggalkan kota Mekah. Jika ada di antara kalian yang berani untuk menghentikan langkah saya, silakan, saya tunggu di balik bukit. Kalau Anda ingin istri Anda meninggal lalu kemudian menjadi janda, kalau Anda ingin anak Anda ditinggal lalu kemudian menjadi anak yatim dan piatu, silakan ketemu saya di balik bukit. Siapa orang ini? Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, satu-satunya sahabat Nabi SAW yang paling berani menunjukkan sikap hijrah dari kota Mekah menuju Yasrib Madinah. Dan apa yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala wa arda tadi tidak dijawab baik dengan perkataan maupun dengan aksi perbuatan. Karena memang di dalam sejarah para hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar itu menjadi satu-satunya sahabat yang paling disegani oleh tokoh kafir Quraisy. Memang ada sahabat yang lain juga disegani oleh mereka, tapi untuk Sayyidina Umar ini terlihat beda. Karena sejatinya Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, beliau itu juga menjadi orang yang diharapkan untuk membela kepentingan orang-orang kafir Quraisy, yang tentunya dengan keberaniannya, kemampuannya dalam berperang. Maka mereka pun orang-orang kafir Quraisy di masa itu tidak berani sekali berurusan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka tanpa berucap satu kata pun, tanpa beraksi dengan perbuatan, membiarkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk hijrah, berjalan menuju kota Madinah. Maka setelah gelombang hijrah ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang kafir Quraisy tambah gerah, tambah marah, dan mereka pun sepakat untuk menentukan sikap agar kiranya Rasulullah SAW tidak ikut serta hijrah bersama mereka. Maka dibuatlah satu perkumpulan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy di Darun Nadwah, satu markas yang dijadikan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bermusyawarah dan mengatur strategi dalam menghentikan dakwah Nabi SAW. Maka muncul satu ide yang disampaikan oleh Abu Jahal kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kalau seperti ini yang kita lihat dalam gelombang gerakan hijrah umat Islam ke kota Madinah, maka kita akan khawatir Islam ini makin tambah berkembang, Islam makin tambah besar, sehingga Muhammad mendapatkan banyak sekali pengikut-pengikut yang akan menjadi kekuatan baru untuknya. Satu-satunya cara, kita kumpulkan dari setiap kabilah orang-orang kafir dan Yahudi, Nasrani yang ada di kota Mekah, dari pemudanya, agar mereka menjadi perwakilan kita untuk membunuh Muhammad. Kalau Muhammad ini sudah terbunuh,
maka tidak akan ada lagi gerakan hijrah, tidak akan ada lagi gerakan Islam baik di kota Mekah maupun nanti di kota Madinah. Ide ini Pak diterima oleh orang-orang kafir Quraisy dan mereka pun bersepakat untuk menarik dan mengumpulkan para pemuda dari setiap kabilah yang ditugaskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka berita ini sampai kepada Nabi SAW. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW yang diberitakan oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang perkumpulan dan siasat dari orang-orang kafir Quraisy dalam membunuh Nabi SAW, maka Nabi pun bergegas untuk bersikap. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bersiap-siap melakukan hijrah. Bersiap-siap melakukan hijrah. Dan agar kita ketahui, Sayyidina Abu Bakar ini Pak, pada saat permulaan hijrahnya para sahabat Nabi, beliau itu mengajukan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya juga ingin hijrah sebagaimana hijrahnya para sahabat. Tapi oleh Rasulullah SAW itu dicegah, jangan. Tapi Rasulullah tidak memberitakan bahwasanya beliau ini akan mendampingi membersamai Rasulullah dalam hijrah. Rasulullah hanya mengatakan jangan. Dan itu dituruti oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu di bulan Muharram. Setelah mendapatkan berita dari Nabi SAW agar beliau itu tidak ikut hijrah bersama para sahabat yang lain, maka dengan kecerdasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikatakan oleh para alim ulama, beliau itu mempersiapkan segala macam hal yang harus dipersiapkan oleh Rasulullah SAW ketika nanti ingin hijrah. Mulai dari kendaraannya, mulai dari perlengkapannya dan lain sebagainya dari penunjang-penunjang tersebut disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari bulan Muharram sampai bulan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah itu datang. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah merekomendasikan namanya untuk membersamai Nabi Muhammad. Tidak pernah mengemis-ngemis kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nanti kalau kamu hijrah mendapatkan perintah dan lampu hijau dari Allah, tolong bawa saya. Itu gak pernah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu cuma merasa perlu bersiap-siap diri dan bersiap-siap untuk memperlengkapi segala macam keperluan hijrahnya Nabi saja. Kalaupun dibawa alhamdulillah, kalau tidak tetap beliau menjadi orang yang selalu mematuhi perintah Nabi SAW. Maka setelah kesepakatan itu sudah terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy Mekah, Nabi Muhammad SAW pun mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Dan dari wajah Nabi, dari gestur tubuh Nabi, beliau Sayyidina Abu Bakar melihat, wah ini kayaknya udah tanda-tanda akan terjadinya hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Telah datang kepadaku malaikat Jibril menyampaikan berita akan terjadinya gerakan dari orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuh. Sekarang saatnya hijrah. Diberitakan seperti itu oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, siap, semuanya sudah siap. Tinggal kita berangkat. Tinggal kita berangkat.
Dan itu disampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah melihat kejadian tersebut, dan di dalam riwayat tersebut Sayyidatuna Aisyah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mempersiapkan persiapan, padahal persiapan itu sudah dipersiapkan jauh hari oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian beliau kembali ke rumah. Ketika beliau kembali ke rumah, beliau meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu agar mengembalikan barang-barang yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dari barang orang-orang kota Mekah, yang mana sebagian besar dari pedagang kota Mekah ini sangat percaya kepada Nabi SAW. Mereka menjadikan Nabi SAW itu sebagai kepercayaan mereka untuk menjadi wakil barang-barang berharga disimpan di rumah Nabi, karena tidak mudah di zaman tersebut percaya kepada orang. Banyak pengkhianat. Maka banyak dari pedagang menyimpan barang dagangan yang berharga itu ke rumah Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Ali, jangan lupa barang-barang ini kembalikan kepada si fulan, kembalikan kepada si fulan, kembalikan kepada si fulan." Maka itu dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian datang waktu malam. Rasulullah SAW yang sudah mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka mendatangi rumah Nabi, lalu kemudian mengepung rumah Nabi, dan di antara mereka adalah para pemuda-pemuda yang sudah dipilih oleh Abu Jahal dan kloninya agar mereka bersiap untuk membunuh Nabi SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meminta kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, kau gantikan aku di atas kasur dan kamu kenakan selimut yang biasa aku kenakan. Aku akan berangkat bersama Abu Bakar keluar dari rumah menuju Madinah." Apapun yang diperintahkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW itu diterima oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu beliau mengorbankan dirinya untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW, para hadirin, keluar dari rumahnya, dan atas izin Allah Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk membaca salah satu potongan surat dari surat Yasin. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa bil khalfihim saddan fa asyaynahu fa hum la. Rasulullah mengambil debu, lalu kemudian debu itu ditiupkan di antara mereka. Maka atas izin Allah, mata mereka pun kemudian langsung ngantuk dan mereka langsung tertidur. Tanpa sepengetahuan mereka, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW berangkat dengan 2 unta menuju kota Madinah. Tapi dalam rekam jejak perjalanan hijrahnya Nabi SAW, Rasulullah SAW itu masuk ke dalam gua Sur untuk berlindung sambil mencari informasi akurat tentang apa yang terjadi selama beliau meninggalkan rumahnya. Dan strategi ini, para hadirin, sudah diatur oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada anak pertamanya, Sayyidina Abdullah, untuk menjadi mata-mata masuk dalam perkumpulan orang-orang kafir Quraisy, ingin mengetahui apa dari sikap yang akan mereka lakukan. Kemudian beliau meminta kepada anak putrinya Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar untuk mempersiapkan makanan, yang mana makanan itu harus dibawa ke Goa Sur, karena Nabi SAW berdiam di dalam Goa Sur itu, Pak, selama 3 hari. Selama 3 hari. Dan subhanallah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
mencari satu pemuda Yahudi kota Mekah yang terkenal sebagai navigator, penunjuk jalan. Karena jalan yang ditempuh oleh Nabi ini bukan jalan biasa yang digunakan oleh banyak orang, tapi beliau melewati jalan-jalan yang terjal melalui perbukitan agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka berangkatlah Nabi Muhammad SAW menuju Gua Sur yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan kita lanjutkan cerita hijrahnya Nabi SAW ketika beliau meninggalkan rumah. Hikmahnya para hadirin rahimakumullah untuk kita semua, yang pertama, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, maka salah satu jalan terbaik bagi kita untuk menemukan kebaikan dari Allah adalah dengan hijrah. Terutama kalau kita berada dalam situasi dan kondisi, mohon maaf, yang menjadikan kita itu mendapatkan dosa, dosa. Maka alangkah lebih baiknya kita bersikap untuk berhijrah, meninggalkan kemaksiatan tersebut agar kita tidak ikut serta dalam perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, dalam setiap kebaikan yang ingin kita raih itu harus ada pengorbanan. Tidak akan ada keberhasilan dan kesuksesan bagi dalam diri seseorang kecuali dia akan melewati proses pengorbanan. Salah satunya meninggalkan harta benda dan meninggalkan tanah kelahiran, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kita lihat para salafun salihun, ulama-ulama terdahulu, kenapa mereka itu merelakan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka sampai mereka tiba di tanah air kita Indonesia. Tujuannya tidak lain, mereka ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa cahaya Islam atau membawa nilai-nilai Islam ke satu tempat yang belum kenal dengan agama Islam, seperti para wali songo. Mereka itu berhijrah dari negeri asal mereka untuk membawa cahaya-cahaya Islam ke tempat kita. Sama halnya dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan kota Mekah itu menjadi darul harbi, ya, rumah perang. Arti rumah perang bukan berlangsung peperangan, tapi kata ulama pada saat itu umat Islam itu sangat sulit sekali melakukan kegiatan ibadah sebagaimana ibadah yang semestinya mereka lakukan. Maka mereka kemudian hijrah menuju Darul Islam, rumah cahaya Islam yang pertama kali, yang akhirnya Islam itu mulai tampak besar, mulai tampak bangkit, yaitu kota Madinah. Maka sejatinya kita, kalau misalnya kita berada di satu wilayah yang nilai kebaikan untuk kita itu belum tampak, kita juga bisa untuk berniat hijrah ke satu tempat yang membawa diri kita itu mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam agama kita khususnya, baru kemudian dalam kehidupan kita. Maka ini merupakan sunnah Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, termasuk kepada kita juga umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat menambahkan semangat kita untuk berhijrah dari segala sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Dan mudah-mudahan berkat kehadiran kita juga di dalam majelis taklim ini, Allah Subhanahu wa taala selalu menggolongkan kita berada di dalam barisan Nabi Muhammad SAW
Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Habib Jadid Sahab yang telah menyampaikan pembahasan kajian kitab Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk Jumat depan, insya Allah tausiah subuh Jumat akan disampaikan oleh Ustaz Bahri Setiawan. Kami atas nama pembawa acara kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Wallahu minna wa minkum taqabbal ya. Dengan berakhirannya tausiah pagi ini, maka live kami berakhir juga. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam live ini. Semoga tausiah ini bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.